Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video sebelumnya kita sudah melakukan penyiapan data untuk analisis regresi. Data yang kita gunakan sebagai contoh adalah data procession berupa data usaha tani padi sawah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Untuk regresi data tersebut, kita menggunakan salah satu software dengan analisis Shazam. Jadi, dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih lanjut tentang aplikasi Shazam. Sekarang, kita buka aplikasi Shazam. Dan di sini terdapat dua kolom yang bertuliskan Shazam dengan editor. Untuk kolom Shazam berisi tentang informasi aplikasi yang sudah kita buka, kapan Shazam itu dibuat, dan kapan datanya diakses. Untuk kolom editor, fungsinya sebagai tempat kita memasukkan instruksi analisisnya. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang bagaimana kita melakukan analisisnya, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu komponen-komponen atau item-item perintah yang ada di aplikasi Shazam ini. Yang pertama, icon new, di mana icon ini kita gunakan untuk menampilkan lembar kerja baru. Yang disebut lembar kerja baru di sini adalah kolom editornya. Selanjutnya, icon open. Icon ini digunakan untuk membuka instruksi yang telah kita simpan pada latihan sebelumnya atau percobaan analisis sebelumnya. Jadi, pastikan teman-teman sudah memiliki instruksi yang sudah teman-teman simpan sebelumnya jika mau menggunakan icon open ini. Selanjutnya adalah icon save. Icon ini digunakan untuk menyimpan instruksi Shazam yang sudah teman-teman masukkan. Jadi, dengan menekan icon save, maka teman-teman akan menyimpan instruksi yang ada pada kolom editor ini nantinya. Lalu, icon print ini digunakan untuk mencetak hasil kerja teman-teman. Selanjutnya, cut. Digunakan untuk memotong sebagian dari file yang teman-teman buat untuk dibuat atau dipindahkan ke file atau bagian file yang baru. Icon copy digunakan untuk mengcopy sebagian dari seluruh isi file yang telah teman-teman buat ke file yang lain. Selanjutnya, icon paste. Icon ini digunakan untuk meletakkan file atau bagian file yang telah teman-teman cut atau di-copy ke lokasi yang teman-teman inginkan. Selanjutnya, icon run. Icon ini digunakan untuk menjalankan instruksi atau program yang telah teman-teman buat sebelumnya. Artinya, icon ini digunakan untuk memerintahkan Shazam melakukan pengolahan data sesuai dengan instruksi yang telah teman-teman buat sebelumnya. Lalu, icon stop. Icon ini digunakan untuk menghentikan proses pengolahan data yang telah dijalankan oleh Shazam. Biasanya, digunakan pada saat kita mendapatkan proses pengolahan data yang terlalu lama, atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman selama proses berlangsung. Selain dapat menggunakan langsung icon-icon ini, teman-teman juga bisa menggunakan menu-menu di sini. Yang pertama adalah menu file. Nah, di sini sama ya, kayak
yang sini tadi. Di sini adalah print setup yang digunakan untuk mengatur settingan lembar kerja yang akan teman-teman cetak sebelum masuk ke printer. Dan icon lainnya sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, menu edit. Di sini ada undo yang digunakan untuk mengembalikan instruksi yang sebelumnya sudah kita hapus. Lalu ada select all yang digunakan untuk memilih semua bagian yang ada di bagian kolom editor. Find digunakan untuk mencari bagian dengan kata kunci tertentu. Lalu replace yang digunakan untuk mengganti bagian tertentu. Selanjutnya, menu view. Menu ini digunakan untuk mengatur tampilan Shazam. Jika kita hilangkan centang pada toolbar, maka di sini akan hilang. Lalu, yang terakhir adalah window. Windows ini digunakan untuk merubah tampilan Shazam berupa posisi lembar kerjanya. Jika kita tekan editor, maka kolom editor akan berada di depan. Jika kita tekan tile vertikal, maka kolomnya akan seperti ini. Oke, itulah tadi perkenalan singkat kita tentang aplikasi Shazam. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.